Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam melimpahkan nikmat taufik hidayah kepada kita, sehingga pada pembelajaran kali ini kita masih bisa memberikan sebuah materi, yaitu pada bab pembahasan yang baru, yaitu bab 9. Baiklah, pada materi yang sebelumnya kita telah membahas tentang perangkat eksternal. Tentunya dalam perangkat klasifikasi dalam perangkat eksternal tersebut, tentu diantaranya adalah perangkat I/O peripheral. Dalam I/O peripheral tersebut telah membahas tentang kartu NIK dan modem. Itu adalah contoh dari perangkat I/O input output peripheral pada pembahasan bab yang 8 sebelumnya. Oke. Kita secara singkat saja pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dari bab yang baru, yaitu pada bab 9, membahas tentang sistem memori komputer. Dalam kajian kali ini kita akan membahas dari dua materi atau dua kaidah. Yang pertama ada memori, yang kedua ada magnetic disk. Oke, tentunya sebelum pembelajaran dimulai, kita berharap pada jam pembelajaran sistem komputer kali ini silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena dengan doa tersebut, insya Allah selaku kita umat muslim dijabahkan Allah SWT setelah hajat kita kepada Allah SWT dengan belajarnya. Apa yang kita hajatkan bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang berguna bagi masa depan. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, silahkan berdoa mengikuti panduan telah disediakan dengan tutorial pembelajaran kali ini. Berdoa sama-sama dimulai. Oke, berdoa selesai. Tentunya sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kata orang, tak ada gading yang tak retak. Semua kita masih pernah bersalah, termasuk antara guru dengan siswa. Maka dari itu, masih dalam suasana ruang lingkup lebaran, Bapak mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan hari raya ini kita bisa mendapatkan sebuah kedamaian yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan, yaitu pembahasan pada kaidah kita pada pembelajaran kali ini, yaitu sistem memori komputer. Berikut adalah KD dari kompetensi dasar sistem memori komputer, yaitu yang pertama 3.9, menganalisis memori berdasarkan karakteristik sistem memori, yaitu menjangkau dari lokasi, kapasitas, kecepatan, cara akses, dan tipe fisik. Dan yang 4.9, yaitu membuat alternatif kebutuhan untuk memodifikasi beberapa memori dalam sistem komputer. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, memori. Kira-kira dalam memori ini apa yang terbayang dari Anda sekalian dengan memori? Ya, memori. Memori itu adalah sebuah ingatan. Dalam fungsinya sebagai komponen komputer, memori bertugas melakukan penyimpanan data
Anda semua, jika dilihat dari metode penyimpanannya, memori itu terbagi dari dua jenis dalam komputer. Yang pertama itu disebut dengan memori primer. Yang kedua disebut dengan memori sekunder. Kira-kira pernah mendengar apa itu memori primer dan apa itu memori sekunder? Nah, memori primer yaitu bersifat sementara. Artinya apa? Ketika aliran listrik mati, maka data akan hilang. Semua data akan hilang. Contohnya, random access memory, read only memory. Sementara itu, memori yang berjenis tipikan data sekunder, yaitu memori akan menyimpan data secara tetap, kebalikan dari primer. Kalau sekunder ini, jika pol listrik mati, maka data akan tetap utuh. Dan kategori yang menyebutkan memori berjeniskan sekunder ini adalah yang pertama hard disk, kedua floppy disk, magnetic disk, dan lain sebagainya. Oke, berikut ini ada tabel di bawah disebut yang menjelaskan dari struktur hierarki memori. Yang pertama, Anda bisa lihat di sini onboard memori. Yang kedua ada outboard memori. Maaf. Di sini ada onboard memory dan kedua ada namanya outboard memory. Nah, pada lihat gambar berikut ini. Oke, sebelumnya Bapak jelaskan tingkat level memori dalam komputer atau struktur sistem komputer memiliki beberapa karakteristik. Di antara yang pertama itu berdasarkan kecepatan waktu akses, ya. Berdasarkan kecepatan waktu akses. Artinya apa? Yang pertama tersebut memori tergantung dalam posisinya. Semakin ke bawah levelnya, Anda bisa lihat ada offline store. Artinya semakin ke bawah tingkat levelnya, maka semakin lambat dalam proses aksesnya. Yang kedua itu proses kapasitas penyimpanan data. Dalam segi sebuah memori akan semakin besar posisinya jika semakin di bawah dalam struktur hierarki. Ya, terdapat dalam offline store. Yang ketiga itu posisi memori terhadap prosesor. Semakin jauh posisi memori dalam prosesor, maka dia akan semakin ke bawah. Ya, terdapat dari offline stock. Yang keempat itu harga memori semakin murah apabila dalam posisi yang terdapat pada tabel di bawah ini atau gambar yang di bawah ini. Oke, sekarang kita bahas hierarki memori dari urutan teratas ke bawah. Nah, tadi kita telah membahas sedikit tentang ini. Ada onboard, ada outboard, dan offline store. Yang pertama ada onboard. Onboard ini ialah memori yang sudah terintegrasi dan dapat diakses secara langsung oleh prosesor, katanya. Ada 3 jenis onboard memory.
Yang pertama itu memori dinamakan dengan register memori. Yang kedua ada dinamakan dengan cache memori. Yang ketiga ada dinamakan dengan memori utama. Yang nama ada dinamakan dengan register memori. Kira-kira register itu apa? Register memori merupakan memori yang dalam prosesor yang mempunyai kapasitas yang kecil tapi memiliki akses data cukup besar atau mempunyai akses data yang sangat cepat. Untuk apa? Untuk membantu proses aritmatika dan logika dalam CPU. Inilah memori register memori. Nah, dalam register memori ini terdapat menjadi tiga. Yang pertama ada memori register data. Yang kedua ada dinamakan dengan register alamat. Yang ketiga ada dinamakan dengan register instruction register. Apa tujuan dari register memori dalam onboard? Dalam register memori ini mempunyai tujuan yaitu untuk proses membantu prosesor dalam proses aritmatika dan logika. Yang kedua ada dinamakan dengan cache memori. Cache memori ini ialah merupakan memori yang digunakan untuk mempercepat transfer data dari memori utama atau yang dikenal dengan RAM atau ROM ke prosesor. Karena apa? Karena memiliki proses perbedaan bus prosesor yang berbeda dalam komputer. Cache memori ini terbagi dari tiga. Yang pertama itu cache level 1, kedua cache level 2, yang ketiga itu cache level 3. Nih, masing-masing cache. Cache ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama memori cache level 1, kedua memori cache level 2, dan memori cache level 3. Nah, perlu Anda ketahui cache level 1 ini yaitu mencangkup yang terletak dalam badan prosesor. Artinya dalam prosesor ini juga terdapat cache. Oke, sebentar. Oke, ini adalah prosesor. Anda bisa lihat ini prosesor. Cache memori tersebut juga terdapat dalam prosesor. Artinya dalam prosesor ini terdapat ukuran cache-nya 8 bit, 64 bit, bahkan sampai 128 bit. Nah, ukuran memori dalam cache dalam prosesor ini itu memiliki relatif kecil, tetapi memiliki kecepatan data setara dengan prosesor. Artinya cache ini memiliki proses akses data sama dengan prosesor. Ini adalah gambar dari cache-nya memori. Oke, kita lihat dengan cache level 2. Di sini ada cache yang berdomisilikan level 2. Cache level 2 ini yaitu terletak di antara badan prosesor dan papan mainboard.
yang mempunyai kapasitas penyimpanan 258 MB cache level 2. Yang sebelumnya cache level yang pertama. Cache level kedua ini disebut dengan eksternal cache, hingga mempunyai penyimpanan data hampir dengan 2 MB. Yang ketiga disebut dengan cache level 3. Nah, cache level 3 ini disebut dengan mesinnya dalam sebuah perangkat dan prosesor. Ada core, ada core i3, core i3 dan lain sebagainya. Yang mesin dengan banyak prosesor. Dia berfungsi apa? Berfungsi sebagai pengontrol masuknya data dari level cache yang kedua menuju ke core prosesor pada masing-masing komputer. Mohon maaf, kadang dalam penyampaian ini Bapak kurang sehat, jadi Bapak maklumi saja karena dalam posisi yang sangat batuk, cukup lumayan batuk. Oke, yang kedua ada namanya cache, yang ketiga ada namanya memori utama. Nah, memori utama ini disebut dengan memori yang berfungsi sebagai menyimpan data dan instruksi program. Ada dua jenis dalam memori utama. Yang pertama disebut dengan ROM, Read Only Memory. Yang kedua dinamakan dengan RAM, Random Access Memory. Read Only Memory adalah bagian dari memori utama, yaitu memori yang mempunyai atau berkapasitaskan menyimpan data BIOS yang berfungsi untuk men-setting komponen-komponen dalam komputer. Contohnya, Anda ketika menginstalkan sebuah laptop, Anda menggunakan sistem ROM. Dalam langkah-langkahnya, komputer akan disetting melalui read only memory. Yang kedua dinamakan dengan RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory yaitu dalam proses penulisan dan pembacaan datanya yang tersimpan ketika komputer sedang bekerja. Dalam RAM ini mensupport pembacaan dan penulisan dalam sebuah kinerja komputer yang sedang bekerja, kan begitu. Ada beberapa jenis RAM ini di pasaran. Yang pertama ada disebut dengan RAM, SRAM, SRAM, DDR-RAM dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama tersebut membahas tentang onboard memory. Yang kedua ini disebut dengan outboard memory. Kira-kira pernah mendengar outboard memory, outboard stop itu apa kira-kira? Yang di sini dijelaskan merupakan memori atau media penyimpanan yang memiliki kapasitas lebih. Ini lebih kok lebih pula tulisannya. Harap maklum. Nah, penyimpanan yang memiliki kapasitas lebih besar dari onboard memory katanya, dan bersifat non-volatile dalam jangka waktu tertentu. Non-volatile apa kira-kira maksudnya? Yang bersifat non-volatile artinya bersifat tetap, artinya tidak bersifat tetap dalam jangka waktu tertentu. Contohnya itu magnetic disk dan hard disk. Artinya apa? Dalam memori outboard tersebut, memori yang bersifatkan sekunder, tidak bersifat sementara. Ketika
listrik mati yang Bapak katakan tersebut, ketika listrik mati maka data akan bersifat tetap dalam sistem komputer. Contohnya itu hard disk dan magnetic disk. Hard disk ini ada bagiannya. Hard disk terbagi jadi 4. Nanti akan kita jelas bagian hard disk, dan magnetic disk tersebut ada bagian-bagiannya. Insya Allah akan kita jelas pada slide berikutnya. Oke. Berikutnya dijelaskan dengan offline storage. Offline storage merupakan media penyimpanan yang memiliki kecepatan akses lebih lambat dari outboard storage atau pembahasan sebelumnya, seperti cartridge type dan ROM. Dalam offline storage tersebut dijelaskan seperti type, artinya tab tersebut bisa merekam data, bisa menyimpan data yang memiliki akses lebih lambat dari onboard memory dan outboard store. Seperti type dan ROM. Nah, di sini di bawah tabel di bawah ini Anda bisa lihat memori berdasarkan akses dalam kontrol prosesor ini. Yang pertama ada register, kita dijelaskan. Yang kedua ada nama cache memori. Yang ketiga adalah memori utama. Yang keempat adalah menamakan memori sekunder. Seperti sudah dijelaskan pada sebelumnya, register. Register itu ialah terdapat terbagi menjadi 3. Anda bisa lihat pada layar sebelah kiri Anda. Terdiri dari 3. Yang pertama ada namanya register alamat, register data, dan instruction register. Tujuannya apa register ini dalam CPU? Untuk mempermudah dalam proses aritmatika dan logika dalam komputer. Yang kedua ada namanya dengan cache memori, terdiri dari level 3, 1, 2, dan 3. Dan ada namakan dengan memori utama, ada SDRAM sampai dengan DDRAM dan sebagainya. Ada namakan dengan memori sekunder, yaitu memori yang terdapat dalam komputer, artinya data itu bersifat tetap. Ketika aliran listrik yang padam atau mati maka akan bersifat tersimpan dalam komputer. Dan komponennya ada terdapat hard disk, floppy disk, compact disk, magnetic disk, dan magnetite dalam sistem komputer. Nah, sementara itu katanya di sini, jika dilihat dari metode pengontrolan data akses, jenis memori dapat dibagi dari beberapa tipe. Yang pertama ada direct access, rotational, segmental, random access, dan associative access. Kira-kira direct access ini apa kira-kira? Direct access tersebut ialah merupakan kategori memori yang memiliki posisi paling dekat dengan CPU. Artinya apa? Data dalam jenis memori ini dapat diakses oleh prosesor secara langsung. Contohnya itu RAM dan cache. Ya. Yang kedua ada namakan dengan rotation. Rotation ini ialah merupakan jenis memori sekunder yang dapat menyimpan, membaca, dan menulis data dalam sebuah piringan. Contohnya itu hard disk, floppy disk, DVD, CD, dan lain sebagainya. Berikut ada namakan dengan sequential. Sequential ini ialah merupakan jenis memori membagi unit dalam bentuk record.
juga terdapat dalam proses pembacaan dan penulisnya. Contoh itu magnetik kita dalam sebuah memori atau dalam sebuah teks. Yang ketiga ada namakan dengan random access. Random access itu penyelamatan memori yang dilakukan secara random atau diakses serta dialamatkan secara langsung. Contoh adalah memori utama. Berikutnya ada namakan dengan associative access, yaitu dapat dikategorikan atau disimpulkan dalam associative access ini. Associative access ini yaitu salah satu tipe memori random access yang melakukan pencarian data katanya dengan memandikan data dengan alamat lokasi bit dalam memori. Nah, dengan itu. Nah, dapat dilihat dari metode pengontrolan data akses. Jenis memori dapat dibagi beberapa tipe. Yang pertama dari direct access, rotational, sequential, random access, dan associative access. Berikutnya yaitu magnetic disk. Yang pertama ada memori memori, yang kedua adalah magnetic disk. Dalam pengertian kali ini yaitu piringan atau cakram bundar yang terbuat dari logam maupun plastik yang mampu menyimpan daya magnet sebagai media penyimpanan data. Nah, karakteristiknya yaitu sebuah memori sekunder bertipe magnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, dulu kita pernah membahas tentang head mounting, disk portability, surface, dan sum of disk. Head mounting itu kira-kira apa? Head mounting yaitu peranti atau perangkat yang bertugas menulis dan membaca data dalam sebuah piringan. Nah, terbagi dari dua, ada fixed head disk dan move head disk. Oke, dari head mounting. Yang kedua ada namakan dengan disk portability. Disk portability ini memori dapat mempunyai penempatan dalam sebuah sistem komputer. Ada dua penempatannya. Pertama ada permanent disk. Yang kedua adalah removable disk. Yang ketiga adalah surface dan sum of disk. Ini semua kita pernah mempelajarinya pada bab sebelumnya. Oke, baik, lanjutkan. Berikut ini adalah beberapa contoh peranti atau perangkat yang menggunakan teknologi magnetic disk. Magnetic disk. Yang pertama ada yang makan dengan floppy disk dan kedua ada yang makan dengan hard disk. Floppy disk ini yaitu adapun struktur cakramnya dalam floppy disk terdapat menjadi tiga. Yang pertama ada track, sektor, dan boot area. Pada intinya sudah pernah dipelajari apa itu track, apa itu sektor, dan apa itu boot area. Yang kedua ada nama dengan hard disk. Hard disk tersebut terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama ada namakan platter, spindle, head, dan logic board. Platter itu apa? Spindle itu apa? Head itu apa? Logic board itu apa? Nah, sudah pernah terpelajari kan? Platter itu merupakan piringan logam cakram kedua sisi permukaan piringan yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Artinya apa? Oke, sekarang bisa dilihatkan di sini. Nih. Berikut ini adalah contoh dari hard disk. Yang dinamakan dengan platter tersebut adalah seperti CD tersebut. Ini adalah logam
dalam hard disk. Cakram dalam hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data. Oke. Yang kedua ada namakan dengan spindle. Spindle ini dia yang kursor spindle. Spindle ini berfungsi yaitu poros atau sumbu pemutar splatter yang mampu berputar hingga 5.400 rotation per menit. Artinya apa? Semakin kuat putaran dari spindle tersebut, maka proses penyimpanan data akan semakin cepat. Yang berikutnya ada dinamakan dengan head. Yang dinamakan dengan head dalam hard disk tersebut, dalam gambar hard disk tersebut adalah ini pada kursor. Head ini berfungsi yaitu lengan penulis atau pembaca data dalam area piringan magnetik. Artinya apa? Data bisa dibaca dengan head tersebut dalam proses komunikasi antara spindle splatter dan dibaca oleh head. Yang berikutnya ada namakan dengan logic board. Anda semua bisa lihat di mana kan logic board tersebut adalah posisi dalam kursor. Di sini logic boardnya. Lalu apa fungsi dari logic board? Logic board ini ialah fungsinya sirkuit elektronika yang berfungsi sebagai pengontrol data, kerja pelingan gerakan antara head, spindle dan sebagainya untuk membaca dan menulis data. Artinya apa? Head ini berfungsi sebagai radar pembaca dari sirkuit elektronika, pembaca data antara dari spindle dan komponen-komponen lain dalam hard disk. Oke, kita masuk ke slide lagi. Nah, di sini ada teknologi perkembangan hardware. Hard disk selalu berkembang katanya seiring tingginya spesifikasi hardware komputer dan versi sistem operasi. Tentunya apa? Sistem operasi tersebut ada Windows 7, 8, dan 10. Tentunya perkembangannya cukup luar biasa. Oke, di sini ada beberapa teknologi perkembangan hardware hard disk. Yang pertama ada namakan dengan ST506, SD, STSI, IDE, dan ATA. Ini semua bisa Anda baca ketika saya kirimkan capture-nya langsung di Google Classroom. Pada intinya, slide ini hanya membahas poin-poin penting saja. Oke, demikianlah presentasi ini. Mudah-mudahan bisa tercipta lebih baik lagi ke depannya. Bisa tercipta lebih baik untuk manfaat kita Ananda ke depannya. Untuk kedepannya kita akan membahas tentang teknologi write dalam sistem memori komputer. Oke, demikian Bapak rasa. Silakan ada yang bertanya di Google Classroom atau Japri melalui cara via WhatsApp. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.